fatal-fatalnya pasti ada gangguan, disharmonis dalam keluarga. Karena kita hidup di tanah Jawa yang penuh dengan misteri dan penuh dengan korban ya. Pada jam pembentukan suatu negara atau kepulauan itu berbeda mungkin dengan luar negeri. Jadi ada pengaruh kepada Om Swastiastu, Om Awiknamasi Namasidam. Izinkanlah di sini Romo Purkso akan menjelaskan secara umum saja tentang Toto Sesaji. Jadi di dalam kerangka agama apapun, khususnya agama Hindu itu kita diberikan gambaran tentang 3 kerangka gitu, untuk mengemas suatu agama di dalam kehidupan seharian. Yang pertama akan selalu berbicara tentang tatwa atau filsafat agama, terutama ketuhanan. Itu pasti sama, agama apapun juga berbicara kemahakuasaan, keesaan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kemudian yang kedua adalah kita diajarkan tentang etika, tata susila, dan tata krama. Itu semua agama pun sama. Antara lain kita harus hidup rukun, membunuh itu tidak dibenarkan, itu adalah tata krama, tata susila. Harus hidup berdampingan dengan baik. Nah, yang membedakan itu adalah di ritual gitu. Ritual di sini dari kata ritus itu adalah aktivitas keseharian tentang keagamaan. Nah, tentang ajaran agama itu dengan agama lain tentu aja ritualnya berbeda. Oh, seseorang itu Hindu, akan kelihatan oh dia masuk ke suatu tempat suci namanya pura, candi atau sanggar pamujan. Nah, di situ ada kelengkapan yang sebagai media untuk berkomunikasi dengan sang alam semesta ini. Yang paling mendasar yang sudah kita lakukan sejak dulu tapi sekarang sudah dihilangkan adalah Toto Sesaji sedulur papat. Bagi orang Jawa itu sebenarnya kewajiban, karena menurut keyakinan seseorang akan dipundhut itu yang Maha Kuasa. Itu pertama kali yang menamainya ada sedulur papat. Sedulur papat sebenarnya tidak diopeni, itu ya berdampak tidak bagus kepada sang Atman yang akan diantarkan kepada yang lebih kuasa lagi. Nah, sesaji di sini ada disebut dengan into-into gitu ya. Into-into itu tumpeng kecil ditaruh di bathuk bolu. Bathuk bolu itu tempurung kelapa yang masih ada matanya tapi belum lubang, itu bathuk bolu. Udah dituangkanlah tumpeng nasi putih itu. Nah, di dalamnya itu ada keluak, ada kemiri, ada telur, ada bawang merah, ada lombok, dan ada bunga 4 warna, 4 kiblat gitu. Itu yang di dalam induk-induk. Di samping induk-induk didampingi oleh sesaji yang namanya Poncowarno. Sesaji Poncowarno itu bubur Poncowarno
Ada warna hitam, warna putih, kuning, merah, dan hijau. Dan ini pun ada posisinya, jadi ditempatkan tidak hanya sekedar ditaruh begitu saja, diposisikan. Kalau warna hitam itu posisinya ada di utara, putih di timur, merah di selatan, kemudian kuning itu di barat. Sedangkan yang hijau di tengah-tengah itulah kita sendiri, pribadi kita sendiri. Itu adalah bubur Poncowarno. Di samping itu juga ada namanya Baru-Baru dan Tolak Bolo. Ada di sekitarnya itu Sekar Setaman dan Sekar Liman gitu. Itu untuk mengimbangi toto sesaji petonan bagi orang Jawa yang jatuhnya pada hari dan pasaran yang sama. Contohnya umpamanya setiap malam Rebo Pahing gitu ya. Rebo Pahing itulah dilakukan toto sesaji ini. Dan wangi-wangian itu bisa menyan, bisa dupa dari gaharu atau kemenyan, cendana begitu. Ini yang mengenai toto sesaji yang sifatnya mikro, yang sudah hilang. Dan menaruh kembang setaman, sekar setaman. Nah, sekar setaman ini kalau di dalam keseharian bagi orang Jawa di luar keraton, kalau di keraton lebih komplit lagi. Kalau di luar keraton itu hanya ditaruh di halaman, di tengah rumah dan belakang rumah. Isinya adalah sekar telon diisi air. Itu adalah sekar setaman. Kapan dibuat? Itu pada saat hari Selasa dan hari Jumat. Gitu. Dan paling bagus itu Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Karena kalau menurut susastra yang saya pernah baca, kalau Selasa Kliwon itu dalam rangka menghormati kepada leluhur pribadi dari bapak, ibu, simbah, buyut dan sebagainya. Tetapi kalau Jumat Kliwon itu leluhur agung, para noto, para pendiri bangsa ini, para bedanyangan agung, itu pada saat Jumat Kliwon. Dan itu diganti setiap malamnya gitu. Maunya sekarang ini malam Kamis, malam Jumat itu nanti kembali kepada itu terus menurut rutin begitu. Sehingga tidak pernah kendat, tidak pernah berhenti. Tentang ini apa tujuannya? Tujuannya menetralisir energi negatif di dalam rumah itu, pekarangan itu, atau suatu kawasan yang ditempati atau dihuni oleh orang gitu, atau ada penghuninya. Kemudian sesaji berikutnya yang lebih besar lagi tentang sesaji papat kiblat. Dan ini pun bagi orang awam sangat tidak dipahami. Yang disebut dengan papat kiblat di tanah Jawa ini yang menjadi sentral adalah Keraton Surakarta Hadiningrat atau Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu ada sesaji untuk Sinuwun Lawu berada di timur, itu banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian untuk Kanjeng Ratu, kalau Solo itu adalah Kanjeng Ratu Kenconosari, itu juga toto sesajinya banyak sekali. Kemudian yang mengarah ke Gunung Merapi Merbabu, itu juga ada toto sesajinya untuk Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Dan saandapipun, artinya yang di bawahnya. Dan yang terakhir kepada Kanjeng Ratu Kolowati yang ada di alas Krendowahono. Ini juga banyak, karena dari papat kiblat inilah ada keseimbangan alam semesta. Sehingga manusia dalam hidup dunia ini yang terjadi adalah keharmonisan. Hamumayu hayuning bawono. Fatal-fatalnya pasti ada gangguan, disharmonis dalam keluarga. Karena kita hidup di tanah Jawa yang penuh dengan misteri dan penuh dengan korban ya. Pada jam pembentukan suatu negara atau kepulauan itu berbeda mungkin dengan luar negeri. Jadi ada pengaruh kepada pribadi-pribadi masing-masing. Sebenarnya kalau tentang istilah sesaji sendiri kan banyak yang mengartikan ya.
sesaji, artinya se untuk itu yang satu gitu ya artinya. Ada juga yang mengartikan sebuah akronim sesengkeraning sandining Jawi, bahwa sesaji itu adalah piwulang. Makanya ada istilah lawu, lambang, pinangka wulang, lulang, pinangka lambang. Jadi piwulang-piwulang itu diwujudkan dalam toto sesaji, dan itu ajaran sebenarnya. Tetapi ajaran-ajaran itu bisa disimbolkan itu, dilambang-lambangkan, dibuat lambang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang lebih khusus kepada toto sesaji yang ada di tanah Jawa, dan ini hendaknya tetap kita lestarikan karena kembali kepada diri kita untuk bisa hidup harmonis antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Diakhiri dengan Paramasanti, Om Santi, 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 Om Rahayu, 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 Samyo Pinanggih, Nuwun.